Hey hey, selamat siang. Jadi jumpa lagi sama KKR ya. Jadi KKR hari ini akan ngebahas tentang pastinya biologi ya, jaringan meristem. Jadi jaringan meristem ini biasanya kamu pelajari di kelas 11, kemudian ada di kelas 12 juga di bagian pertumbuhan perkembangan. Jaringan meristem itu jaringan seperti apa? Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif melakukan pembelahan dengan sel-selnya yang berusia muda, ukurannya kecil, kemudian memiliki vakuola yang banyak dan susunannya rapat tanpa celah. Oke, berdasarkan letaknya meristem nanti ada titik tumbuhnya juga, ada primer, sekunder ya. Kalau primer intinya pemanjangan, kalau sekunder intinya pembentukan kambium. Oke, jadi kalau berdasarkan letaknya dulu ya, kita ke letaknya. Meristem dibagi menjadi 3. Ada meristem apikal, kemudian ada lateral samping, kemudian ada interkalar di antara jaringan dewasa. Kalau apikal kamu lihat di antara ujung sini, ujung batang dan ujung akar ya. Kita ambil ke sini. Ujung akar di atas kaliptra itu ada meristem apikal, dan di sini di dekat daun ada meristem apikal juga pada batang. Fungsinya apa? Yaitu untuk menambah tinggi atau memperpanjang dari organ. Oke, berdasarkan fungsinya untuk meristem lateral, kalau apikal kan memanjang tuh, kalau lateral itu untuk memperbesar diameter batang atau akar tanaman. Kemudian ada kita ke teori nih, teori titik tumbuh. Ada teori tunika korpus, di mana kata tunika ini ada 2 titik tumbuh. Ada tunika, di mana lapisan pinggir berukuran kecil akan tumbuh ke samping membentuk epidermis. Kemudian setelahnya adalah pertumbuhan korpus, di mana semua jaringan dibentuk kecuali epidermis. Ada juga teori histogen yang mengatakan titik tumbuh itu ada 3, ada dermatogen, periblem, dan flerom. Jadi dermatogen katanya dari kata derma ya, kulit, akan membentuk epidermis sebagai pelindung. Kemudian periblem akan membentuk korteks, menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada fleron, stele atau silinder pusat. Kemudian kalau interkalar itu letaknya di buku-buku jaringan dewasa. Contohnya pada tanaman poaceae atau rumput-rumputan. Jadi kalau kamu pernah lihat rumput ilalang itu kan ada sendi-sendinya ya. Di sendi itulah jaringan meristem interkalarnya. Kemudian kalau kamu lihat di sini pertumbuhan sekunder, ada meristem sekunder, ada pembentukan kambium vaskuler, nanti ke arah luar membentuk floem, ke arah dalam membentuk xilem. Xilem untuk mengangkut air dan unsur hara, kemudian floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian ke bagian luar untuk velogen, jaringan gabus akan membentuk velum keluar. Ini berisi sel-sel mati, ini kerak-kerak kayu. Kemudian di dalamnya ada gabus, veloderm ya yang masih hidup, ini yang masih hijau. Kemudian ada kambium, ada xilem sekunder, ada floem sekunder di luarnya. Fungsi kambium selain membentuk vaskular velogen juga berfungsi ini untuk menambah diameter batang. Yang ketiga adalah menentukan umur tanaman dilihat dari lingkar tahunannya. Oke, sekian dulu video untuk jaringan meristem. Kalau kamu punya kegundahan tugas-tugas yang sulit di biologi, kamu bisa komen di bawah. Nanti KKR bantu jawab. Thank you, see you next video. Bye bye.